Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmidi Esos, mahasiswa PPG kategori 1 angkatan 2 dengan nomor induk mahasiswa 23955495012, program studi seni broadcasting dan film Universitas Negeri Makassar. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPN 1 Pasir Penyu, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan tema Dasar-dasar Jurnalistik Komunikasi Massa di kelas 9. Saya mohon masukan dan saran kepada dosen penguji agar uji kinerja saya lebih baik lagi. Terima kasih. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Apa kabar? Baik. Baik, seperti biasanya, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan membaca doa. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin membaca doanya. Silakan. Siap, Bro. Sebelum mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambailah ilmuku dan berilah aku kefahaman yang baik. Amin. Baik, proses pembacaan doa sudah kita lalui. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran pada hari ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Siapa yang tidak hadir, nanti kalau namanya terpanggil, tunjuk tangan ya. Agus Triana Putri. Hadir Pak. Ya. Alvino Dewantara. Hadir Pak. Ya. Aulia Lestari. Hadir Pak. Siap. Bojan. Hadir Pak. Fawazul. Ya. Rosen Ilham. Hadir Pak. Ya. Baik, pada kesempatan hari ini Bapak akan meneruskan pembelajaran pada minggu lalu. Pembelajaran minggu lalu apa yang kita bahas? Dasar komunikasi massa. Dasar-dasar komunikasi Massa. massa. Baik, pada kesempatan hari ini Bapak ingin melanjutkan pembelajaran tentang dasar-dasar jurnalistik komunikasi massa. Apa? Dasar-dasar jurnalistik komunikasi massa. Baik, untuk ngetes atau kalian fokus tidak dalam pembelajaran ini, lihat permainan Bapak kali ini. Yang fokus artinya sudah siap belajar. Yang tidak fokus artinya belum siap. Siap dalam permainan ini? Siap. Oke, fokus ya. Kalau Bapak bilang ini berapa? 2, Ini, 1, ini, 1, kalau ini, 2, kalau ini, 2, kalau yang ini, 3, hah? 3, Kalau yang ini berapa? 4, Kalau yang ini berapa? Kalau yang ini berapa?
Artinya belum fokus ya. Kalau yang ini berapa? Tanda tanya. Berarti 5. Ya. Fokus. Sekali lagi. Tepuk pagi, siang, malam. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk sekali. Siang, tepuk 2 kali. Malam, tepuk setengah. Ya, malam tepuk setengah. Kalau kalian tidak fokus nanti akan terjadi hal yang di luar dugaan. Oke, tepuk malam, pagi, siang. Nah, masih ada lagi kan? Tepuk siang, pagi, malam. Nah, ya, oke. Artinya sudah siap belajar semuanya. Ya, sudah siap belajar semua? Mari kita lanjutkan. Tadi dasar-dasar jurnalistik komunikasi massa. Nah, Bapak ingin tanya terlebih dahulu. Apakah kalian sudah tahu tentang apa itu berita? Siapa yang sudah tahu jawab? Apakah kalian sudah tahu apa itu berita? Ya, silakan, Kanu. Berita adalah sekumpulan informasi yang dikemas menjadi satu dan disebarluaskan melalui media massa atau media sosial. Oke, mantap, bagus. Kasih aplaus. Ya, berita adalah sesuatu yang dikemas menjadi apa? Satu. Ya. Terus siapa yang tahu tentang sumber berita? Sumber berita, siapa yang tahu? Sumber berita itu apa saja? Ya, siap. Surat kabar, TV, radio, koran, ya, referensi, sini bagus. Ya, sumber berita terdiri dari koran, video, TV, radio, YouTube dan sebagainya. Ya, terus satu lagi Bapak ingin tanya sama kalian, yaitu tentang bagaimana dengan judul berita yang baik. Kalian nanti membuat berita. Judul berita yang baik itu bagaimana? Ya, silakan Ibu. Faktual, fakta, aktual, baru, tidak usah, bermanfaat dan tidak menyesat. Iya, mantap. Masya Allah. Jadi judul berita itu harus faktual, ya, tidak usang. Maksudnya tidak berita-berita yang lama yang diterbitkan lagi. Nah, jadi berita itu menarik perhatian, ya. Baik. Berarti intinya kalian sudah tahu apa itu berita, berita yang baik bagaimana, membuat berita itu medianya apa saja, sudah tahu. Nah, sekarang Bapak kasih tugas kalian dalam membuat berita, tetapi sebelum Bapak kasih tugas untuk diskusi kelompok, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah judulnya jurnalistik sebagai bagian dari komunikasi massa. Ya, tujuan pembelajaran kita apa? Yang pertama, Peserta didik dapat menemukan hubungan jurnalistik sebagai proses komunikasi massa dengan yang lebih baik. baik. Yang kedua, Peserta didik dapat menganalisa dan mengarang berita sesat serta melakukannya dengan baik. siap. Yang ketiga, Peserta didik dapat menyampaikan informasi yang akurat dan relevan kepada halayak luas. iya. Terus selanjutnya fungsi jurnalistik, ya. Fungsi jurnalistik pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai Memberi informasi, memberi hiburan, kontrol, alat kontrol sosial dan mendidik masyarakat, dalam mendidik masyarakat, ya. Itu fungsi jurnalistik. Ragam karya jurnalistik itu terdiri dari berita, feature, in-depth, investigasi, tajuk rencana, kolom dan artikel. Selanjutnya proses membuat berita harus ada perencanaan, harus ada ide, harus ada ide, harus ada topik dan harus ada kenyataan. Selanjutnya nilai berita harus mempunyai nilai aktual dan sebagainya. Kita lanjut sumber berita. Sumber
bisa kalian dapatkan melalui observasi, proses wawancara, pencarian atau penelitian bahan-bahan melalui dokumen publik, dan partisipasi dalam peristiwa. Peristiwa apa saja? Bencana alam mungkin, lalu lintas mungkin, kenakalan remaja mungkin, ya. Nanti akan kalian kupas melalui diskusi, ya. Selanjutnya, untuk menulis berita tersebut tadi harus mempunyai unsur 5W dan 1H. W yang pertama nanti kita lihat videonya ya. Terus W yang kedua watch. Yang ketiga word. Yang keempat when, kapan terjadi berita tersebut. Yang keenam why. Dan yang ketujuh dan yang keenam how. Ya. Nah, jadi dalam menulis berita harus ada 5 unsur tambah 1H, 5 unsur W dan tambah 1H. Terjadilah berita tersebut. Baik, dalam mencari berita, dalam menuliskan berita, sebelum diskusi lihat tayangan video ini, baru nanti kalian bisa merumuskan pencarian berita. Perhatikan baik-baik biar tahu kalian cara membuat berita yang baik dan benar. Nanti Bapak kasih waktu 30 menit dalam menuliskan berita, presentasikan seolah-olah kalian betul-betul menjadi apa? Menjadi penulis dan menjadi reporter yang handal. Kalau bisa munculkan Najwa Shihab dari Ermolek. Kalau bisa gantikan Karning Ilyas dari Ermolek. Kalianlah penggantinya. Silakan disaksikan. Teksnya mencari sumber berita, isi harus bersifat aktual dan faktual. Berita bisa dicari dengan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati, sedangkan wawancara dilakukan dengan tanya jawab. Silakan saja kalau kalian meneliti dengan wawancara, mencari berita dengan wawancara, ya kalian cari narasumbernya, ya. Selanjutnya membuat kerangka berita. Kerangka berita merupakan rancangan awal secara kasar, dapat dibuat dengan menyantumkan unsur 5W 1H. 5W 1H tadi ada unsur 1 what, when, where, when, why, dan 1 how. Terus menulis teras berita. Teras berita merupakan alinea pertama dari sebuah berita. Alinea pertama itu harus berisikan unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Siapa yang menjadi subjeknya, apa predikatnya, di mana objeknya, dan keterangan tempatnya di mana, ya. Menulis isi berita. Isi berita merupakan detail informasi yang disampaikan dalam berita. Contoh penulisan berita. Akan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis 14 Mei 2020 petang. Nah, yang menjadi what-nya mana, yang menjadi when-nya mana, yang menjadi word-nya mana, why-nya mana, itu bisa dilihat dari contoh berita tersebut. Ya. Kalau ada beritanya, kalau ada suaranya jelas tadi ya. Tapi dalam membaca paham kan? Penyuntingan berita. Nah, makanya dalam pembuatan berita ada pengeditan. Makanya dulu Bapak kan ilmu komunikasi dan magangnya, kalau KKN-nya itu kebetulan kalau nggak di TVRI, di Surat Kabar, kebetulan Bapak kuliah di Padang, Bapak magangnya di Haluan Padang Express.
ya. Surat kabar terkemuka di Padang. Jadi Bapak sebagai mahasiswa membuat berita, tetapi berita mentah. Nanti masuk ke editor, diedit sedemikian rupa, baru bisa dipublikasikan. Sama dengan kalian nanti kan, istilahnya kalian diskusi menghasilkan berita mentahnya. Bagaimana supaya berita yang kalian hasilkan nanti melalui diskusi Bapak edit sedemikian rupa sehingga bisa masyarakat membaca, mengerti apa yang ditulis oleh penulisnya. Ya, kadang kalau kita nulis kita sendiri yang ngerti, belum tentu orang lain ngerti. Itulah fungsi editor itu bagaimana supaya masyarakat yang membaca ngerti apa keinginan penulis dan apa yang dipahami oleh penulis sama maknanya, akhirnya ketemulah solusinya. Ngerti kan? Jadi dengan melihat unsur-unsur berita tadi, kalian sudah paham. Sekarang Bapak silakan kalian diskusi kelompok, waktunya 30 menit dalam membuat berita. Setelah itu 30 menit diskusi, nanti sudah ada hasil berita yang untuk dipresentasikan ke depan. Ya, setiap kelompok boleh 2 orang mempresentasikan, boleh 3 orang, 1 membacakan berita, 2 orang semuanya menjadi narasumber, satunya sebagai pemberi informasi, satunya penggali informasi, seperti orang wawancara. Paham kan? Jadi bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Kata yang nanya, bisa terjadi karena pemakai pengendara ugal-ugalan di jalan. Seperti itu contohnya. Ya. Konsentrasi? Masih bisa serius? Masih. Betul? Betul. Nah, kalau Bapak kasih lagi 1, pandang dengan serius. Kalau Bapak, ya, kalau Bapak alihkan dari Bapak ke kanan, ikuti kemana arah dari Bapak. Kalau Bapak, letakkan jari kalian di depan apa kalian. Kalau Bapak bilang arah ke kanan, ikuti jari kalian ke kanan. Arah ke kiri, ikuti ke kiri. Arah ke atas, ikuti ke atas. Arah ke bawah, ikuti ke bawah. Pegang dagu. Berarti ada yang belum fokus ya. Gak apa-apa, yang jelas supaya fokus kita tetap terjaga. Silakan kerjakan yang Bapak minta. Diskusikan cara membuat berita. Unsur 5W 1H harus ada di dalam berita yang kalian buat. Silakan. Kalau tidak tahu dalam proses diskusi langsung bertanya sama Bapak. Dan yang dinilai dalam kerja kelompok ini adalah, Bapak bacakan ya. Bapak bacakan unsur yang dinilai dalam diskusi kelompok ini adalah, jadi supaya kalian bisa kerjasama, semuanya mengerjakan apa yang Bapak minta, supaya nilainya tidak ada rentang yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya dalam satu kelompok itu. Nanti satu kerja, satu tidak, akhirnya nilainya rentangnya berbeda. Oke, nilai yang pertama, ya, nilai yang pertama adalah persiapan. Persiapan kalian membuat berita. Ada tidak sama kelompok kalian? Semuanya membawa HP, membawa pena, membuat rujukan koran dan sebagainya. Ada tidak? Ya, kalau ada, itu skor nilainya 6. Ya. Terus proses kerja sendiri dalam kelompok itu atau kerjasama. Kalau kerjasama berarti satu kelompok semuanya sama nilainya. Kalau 10 yang satu semuanya 10. Ya, nah gitu kerjasamanya dihitung. Terus yang ketiganya hasil mempunyai nilai skor tertinggi 9. Hasil berita yang dihasilkan bagaimana? Ya, kalau hasilnya faktual, memang nyata, baru, ya, terus sesuai, terus berfungsi untuk kontrol masyarakat, itu nilainya betul-betul tinggi. Terus sikap dalam bekerja
sikap kalian dalam kerja diskusi bagaimana? Sopan atau mengganggu saja kerjanya, ya? Tentu nilainya beda nanti kalau mengganggu saja kerjanya, ya. Nah, terus yang terakhir, waktu. Kan Bapak kasih waktu 30 menit. Ternyata dalam 30 menit Bapak suruh tampil, kalian jawabannya belum siap, Pak. Tentu nilainya juga berbeda sama kawan yang pas waktunya atau bahkan kurang dari 30 menit tapi sudah menghasilkan berita. Itu nilainya juga bagus. Paham ya? Nah, jadi yang dinilai tadi unsur-unsur yang dinilai sudah Bapak terangkan. Silakan sekarang kalian bekerja dalam diskusi kelompok masing-masing. Selamat berdiskusi. Ada kendala, Nak? Ada kendala dalam membuat berita? Ada ya yang dibutuhkan. Ya, diskusikan bagaimana membuat berita yang baik dengan berhubungan video tadi ya. Oke, silakan. Ini kelompok 2 ada masalah? Ada yang ditanyakan? Ya, kalau ada kendala silakan ditanya ya. Oke, tetap semangat. Kita bisa. Ini Mak, ada kendala? Tidak lagi. Ya, tetap semangat. Ya, Bapak doakan muncullah ya jurnalis yang mengedepankan moral, kejujuran dan sebagainya. Karena kerja jadi jurnalis ini ya bisa melebihi pengusaha jadinya kalau followernya sudah di atas rata-rata. Najwa Shihab, Karni Ilyas itu penghasilannya sudah nggak bisa kita hitung dengan jari ya. Kalau nggak dengan bantuan mesin nggak bisa dengan jari yang uangnya itu. Kenapa? Dia jurnalis terkenal Indonesia maupun internasional. Makanya muncullah jurnalis dari SMP 1 ini yang bisa dianggap bangga Bapak. Ya, oke, lanjutkan. Semangat. Jadi semangat. Masih semangat? Siapa kita? Siapa kita? SMP 1. SMP 1. Semangat. Ya. Kalau seorang jurnalis itu urat takutnya sudah putus. Ya. Jadi seorang jurnalis urat takutnya sudah putus. Karena apa? Dia sudah tidak takut mati, tidak takut ancaman. Itu jiwa jurnalis. Karena apa? Membela kebenaran. Ya, jurnalis itu jiwanya membela kebenaran. Yang benar-benar yang diberitakan. Tapi jurnalis bagaimana? Jurnalis yang jujur dan kredibel. Kalau jurnalis yang cari uang tanpa amplop, berita jelek. Ada amplop, berita baik. Nah, itu cepat kayanya. Paham maksudnya kan? Jadi kalau jadi wartawan, makanya Bapak, walaupun jurusan Bapak ilmu komunikasi, Bapak seorang wartawan sebetulnya, tapi bertentangan sama jiwa Bapak. Ya, bertentangan sekali. Karena institusi yang terkorup sebetulnya adalah wartawan. Ya. Contoh kemarin kita di SMP, 2 LKS dipermasalahkan sampai kemana-mana. Padahal siswa butuh LKS. Tanpa LKS, siswa kebingungan. Ya kan? Nah, kenapa? Nggak dapat amplop, beritanya jelek. Dapat amplop, ya. Makanya
sangat bertentangan. Tapi kalau yang baik, yang jujur, lanjutkan karena uangnya tidak akan bisa terhitung. Ya. Sudah selesai, sudah cukup untuk diskusi hari ini. Silakan kalian siapa yang mau tampil untuk menyampaikan hasil diskusinya untuk didengarkan oleh kelompok lainnya. Silakan kelompok mana dulu yang mau tampil? Kelompok satu, silakan di meja yang sudah tersedia. Kelompok satu, silakan sampaikan hasil diskusinya. Baca beritanya memang seperti membaca berita ya. Buka dengan salam pembukaan atau akhiri dengan salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dasar-dasar jurnalistik. Apa yang dimaksud dengan jurnalistik? Jurnalistik adalah sebuah proses kegiatan dalam mengolah, menulis, dan menyebarluaskan berita atau opini melalui media massa. Tujuan jurnalistik ialah menyampaikan informasi kepada khalayak umum atau masyarakat secara jelas. Di dalam berita atau jurnalistik terdapat unsur-unsur seperti 5W dan 1H. Seperti yang pertama, what, yang artinya apa atau peristiwa apa yang sedang terjadi. Kedua, who, siapa yang sedang mengalami peristiwa. Ketiga, when, yang artinya di mana peristiwa itu sedang terjadi. Keempat, where, kapankah peristiwa itu terjadi. Kelima, why, kenapa kejadian atau peristiwa itu dapat terjadi. Dan keenam, how, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Hal ini dapat dicontohkan seperti pembaca yang sedang membacakan berita dan reporter yang sedang menjelaskan berita tersebut. Berikut kami akan memberikan ilustrasi yang akan dilakukan oleh Dian dan Dani. Kepada mereka dipersilahkan. Oke, silakan dibacakan investigasi beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rawatini. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kali ini saya akan membawakan berita mengenai Monetario pertama bergerak Profesor Kristiwa. Pada Universitas Riau mengumumkan wanita pertama bergelar Profesor Kristiwa Selasa 14 Juli 2023. Dia katanya adalah Profesor Dr. Azriani yang orasi ilmiahnya berbentuk potensi cerdas untuk estimasi gangguan pada sistem transmisi. Oke, baiklah, langsung saja kita beralih kepada reporter kita Dani. Oke Dani, peristiwa apa yang sedang terjadi di sana? Pada kali ini sedang terjadi wanita Rio pertama yang bergelar Profesor Kelistrikan. Siapakah wanita yang sedang dapat terlihat di sana? Wanita itu ialah Ibu Profesor Azriani yang merupakan bergelar Profesor Kelistrikan yang ada di Riau ini. Di manakah Ibu Azriani mendapatkan gelar itu? Kejadian tepatnya di Universitas Riau. Dan kapankah penghargaan itu terjadi? Hal itu terjadi tepat pada Selasa tanggal 14 bulan Juni tahun 2023 kemarin. Mengapa Bu Azriani mendapatkan gelar tersebut pada hari itu? Hal itu dikarenakan jasa Bu Azriani yang telah menyelesaikan masalah gangguan pada sistem transmisi tenaga listrik. Bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan oleh Bu Azriani? Proses tersebut dilakukan dengan cara arasi ilmiah untuk menangani gangguan sistem transmisi tenaga listrik tersebut. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, begitu saja berita yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Jadi seperti itu ya, cara menampilkan berita dan hasil diskusinya bisa menjadi referensi buat kelompok lainnya. Terima kasih, kembali ke tempat. Mantap. Ya. Selanjutnya, kelompok berapa yang ditampil? Kelompok berapa? Kelompok mana? Silakan. Silakan. Mantap. Hah? Mantap. Bagus. Sudah ada dasar-dasar dari reporter kita. Ya.
disimpulkan dan penelitian. Baiklah, saya akan membacakan berita yang telah dibuat. Tentang program remaja menyebabkan korban fisik pada orang lain, menimbulkan korban materi, dan menimbulkan korban pikiran orang lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ternyata dari dua kelompok yang sudah presentasi menunjukkan keahlian dalam berimprovisasi ataupun mencari dengan menginvestigasi, ya, menanyakan kejadian berita yang dituliskan oleh pembawa beritanya tadi. Mantap. Artinya sudah mampu menganalisa, sudah mampu membuat aktivitas dalam membuat berita itu menjadi hidup, ya, dan pembaca ataupun pendengar jelas apa maksud dari isi berita tersebut. Sekarang presentasi kelompok sudah, ya, dan hasilnya sangat memuaskan, artinya sudah memahami materi yang telah Bapak sampaikan. Selanjutnya boleh melempar pertanyaan ataupun jawaban dari kelompok masing-masing. Silakan kelompok mana yang bertanya kepada kelompok siapa. Nanti kelompok yang bertanya tujukan kepada kelompok yang ditanya. Kelompok yang ditanya menjawab. Begitu sebaliknya. Kalau semuanya ingin kelompok yang menjawab bertanya sama kelompok yang lainnya, nanti kelompok yang lainnya akan menjawab pertanyaan sama yang bertanya. Silakan dimulai dari kelompok siapa? Nah, silakan. Kelompok dua yang mana? Kelompok dua. Silakan tunjukkan ke kelompok dua. Sebutkan unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita terdiri dari 5 W dan 1 H, yaitu who atau siapa, what apa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Oke, bagaimana kelompok satu? Saya sudah puas, terima kasih. Ya, mantap. Oke, kelompok mana lagi yang bertanya? Kelompok mana yang bertanya kepada kelompok siapa? Silakan. Kelompok 3 yang bertanya pada kelompok. Kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Siap-siap kelompok 1. Baik, saya akan bertanya. Ya. Sebutkan fungsi jurnalistik terhadap komunikasi massa. Jurnalistik pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai pemberi informasi, memberi hiburan, dan alat kontrol sosial dalam mendidik masyarakat. Bagaimana kelompok 3? Baik, Pak, saya cukup puas untuk mendengar. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari kelompok 3? Kelompok 2 ke kelompok mana? Ada? Ingin bertanya? Pas? Oh, pas, tapi sudah menguasai materi, ya. Alhamdulillah. Kita sebelum akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita simpulkan. Jadi masing-masing kelompok menyimpulkan apa yang dipetik dari, apa yang bisa didapatkan dari pembelajaran yang telah Bapak sampaikan hari ini. Ya, masing-masing kelompok membuat kesimpulan. Boleh kesimpulannya 1 buah kesimpulan, 2 buah kesimpulan. Yang jelas inti dari pembelajaran hari ini kalian mengerti apa yang kalian dapat. Dimulai dari kelompok mana? Silakan. Kelompok mana yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Nah, kelompok 1 silakan berdiri, nak. Kesimpulan yang saya dapatkan dari Kesimpulan yang didapatkan oleh kelompok saya adalah reportase adalah suatu kegiatan melaporkan berita tentang peristiwa atau kejadian yang menjadi nilai berita untuk diinformasikan. Oke, berarti reportase adalah apa tadi? Reportase suatu kegiatan untuk menyampaikan kegiatan berita, ya, untuk disampaikan kepada khalayak ramai atau masyarakat. Oke, itu yang didapatkan oleh kesimpulan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2.
silakan kelompok 2, apa yang bisa diambil kesimpulannya? Simpul dari kelompok 2, jurnalistik merupakan kegiatan untuk menyampaikan pesan atau berita kepada masyarakat melalui media cetak ataupun media elektronik. Oke, mantap. Berarti inti jurnalistik menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik melalui media cetak atau melalui media elektronik. Media elektroniknya bisa berupa online ataupun audio visual seperti TV atau radio. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3, kesimpulan yang dapat ditarik dari pembelajaran hari ini adalah Dari kami yang telah kami renungkan atau kami diskusikan, kesimpulannya yaitu bidang kerja jurnalistik atau wartawan mempunyai fungsi sebagai pemberi informasi, pemberi hiburan, dan sebagai alat kontrol sosial dalam mendidik masyarakat. siap, mantap. Terima kasih. Intinya kalian sudah mendapatkan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu dasar-dasar jurnalistik sebagai komunikasi massa. Intinya Bapak simpulkan secara garis besarnya bahwa penulisan berita itu harus mempunyai 5W1H. Ya. 5W1H mempunyai unsur apa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, dan siapa. Ya. Jadi berita tersebut harus mempunyai 5W1H. Terus unsur jurnalistik itu sebagai kontrol atau informasi bagi masyarakat banyak. Ya. Jadi dengan kita belajar ilmu jurnalistik, menulis berita, diharapkan kalian semuanya nanti mampu membuat berita. Ya, jadi inti kegiatan pembelajaran kita ini bagaimana masing-masing kita ini bisa menulis berita dengan baik dan benar sesuai dengan apa? Unsur-unsur berita jurnalistik. Baik, sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Bapak ucapkan terima kasih dengan ucapan syukur alhamdulillah. Bapak tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.